Smart Labels proudly present. Halo Sobat Libels, kembali di Libers Smart Radio dengan saya Raka Biasa Harfianto sebagai presenter di podcast kali ini. Dan kali ini saya kedatangan tamu nih. Dengan siapa? Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Ken Aidrupadi Jagat, biasa dipanggil Ken dari kelas 11 MIPA 4. Oke, jadi kita bakal berbincang-bincang nih dengan Kak Ken ya? Iya. Oke. Sebelum itu, kalau boleh tahu nih, selain kesibukan di sekolah, ada kesibukan lain nggak atau di luar apa gitu gimana? Oke, aku biasanya kalau habis dari sekolah gitu suka banget rebahan gitu ya. Terus aku juga suka banget baca novel. Oh, novelnya aku boleh tahu novel apa kalau saya baca? Kalau novel tuh biasanya fiksi, ya yang romance gitu kan. Biasa anak muda gitu ya. Iya, anak muda. Novel fiksi, terus habis itu juga suka banget nonton drakor, film, atau dengerin musik gitu. Kalau boleh tahu musik favorit kakak nih apa nih? Oke, aku suka banget sama pop. Terus akhir-akhir ini aku lagi dengerin lagunya Jaehyun. Ya, Jung Jaehyun dari NCT 127 gitu. Aku juga suka sih yang apa ya, Stray Kids gitu kan. Wah. Aku suka pop ya, mungkin lagunya aja sih sebenarnya. Yeah. Dan mungkin selain itu ada lagi nggak di luar gitu? Oh oke. Dulu aku juga kalau di rumah itu tergabung dalam Karang Taruna ya. Tapi karena sejak pandemi itu Karang Tarunanya udah mulai nggak aktif lagi. Jadi sekarang udah nggak ngapa-ngapain lagi sih kalau di rumah. Ya cukup di rumah belajar, baca buku dan sebagainya gitu. Gini. Oke kak, terima kasih. Dan pasti kakak setuju lah dengan kalau kita hidup tuh pasti ada tujuan. Ya. Nah, apa sih tujuan kakak itu? Oke, tujuan aku itu dulu tuh aku sempat mikirnya tujuan aku hidup itu adalah untuk orang lain gitu. Tapi aku sekarang lebih ke hidupku sendiri gitu. Aku ingin aku bisa bahagia dengan hidupku sendiri, aku bisa mencintai diriku sendiri apa adanya gitu. Itu tujuan hidupku sih. Tapi gimana ya? Perasaan kakak gimana saat kakak itu tahu bahwa kakak bisa lolos di OSIS ini, di seleksi OSIS ini, penjaringan ini? Oke. Jujur waktu aku masuk di 10 kandidat itu sebenarnya nggak expect banget kayak kok aku bisa masuk gitu. Pertamanya nggak nyangka banget. Terus ya udah akhirnya kan kita ngelakuin personal branding tuh. Setelah kita ngelakuin personal branding akhirnya kita lewat penjaringan pertama. Itu 5 besar pertamanya kayak aku ngerasa kayak aku kayaknya nggak masuk, tapi ternyata di list pengumuman itu nama aku di urutan pertama, jadi aku udah nggak bisa ngelak lagi kalau aku keterima gitu. Awalnya seneng tapi lama-lama juga takut gitu. Terus akhirnya ikut penjaringan kedua yaitu wawancara. Setelah wawancara aku udah mulai kayak aduh kayaknya ini nggak masuk nih, udah fix nggak masuk gitu. Tapi ternyata pagi-pagi lagi rebahan, terus tiba-tiba dapat info kalau misalnya nama aku tuh paling atas untuk pengumuman gitu. Aku langsung seketika nangis, bener-bener nangis. Terus karena takut dan sebagainya gitu, takut senang itu campur aduk. Terus habis itu aku langsung telepon orang tua aku, kan lagi nggak di rumah. Terus habis itu aku langsung telepon cerita ke mereka kalau misalnya aku lolos di seleksi kedua ini, aku jadi tiga kandidat. Terus kayak kan nangis, terus habis itu dimarahin nggak boleh nangis, harus semangat dong kayak gitu. Jadi excited banget gitu ya, bisa diterima, dapat lolos dari penjaringan ini gitu ya. Oke. Mungkin agak sedikit mencampur aduk ya emosinya juga ya. Oke. Dan terus sebelumnya nih kakak tuh pas sebelumnya tuh pernah ikut organisasi nggak sebelum di SMA? Oke, aku dulu di SMP itu gak ikut organisasi sama sekali, tapi aku ikut ekstrakurikuler yaitu jurnalistik. Di jurnalistik itu aku juga belajar organisasi karena aku masuk strukturnya. Jadi aku jadi sekretaris di jurnalistik. Terus aku dulu juga ada sempat ikut organisasi tapi sebentar karena habis itu pandemi, yaitu peer educator. Aku sempat jadi ketua tapi belum bisa ngelaksanain apa-apa karena pandemi gitu. Oh gitu. Apa ya ini suka duka di organisasi itu gimana suka dukanya? Oke, suka duka di organisasi itu menurutku yang pertama kita asik karena kerjanya bareng-bareng gitu. Kita bisa berbagi keluh kesah bareng-bareng, kita bisa capek bareng-bareng, kita bisa senang bareng-bareng dan sebagainya gitu. Kalau sedihnya tuh kadang, kalau dukanya tuh kadang misalnya kita lagi nggak mood atau lagi pengen sendiri tapi kita harus dipaksa untuk terus bareng-bareng sama yang lain, itu kita harus gimana caranya agar tetap bangun rasa kayak kita harus kerja bareng gitu, nggak boleh kerja sendiri gitu. Pasti ada kendalanya Iya, juga ya dalam itu juga. Oke. Nah, semisal nih, kenapa kakak memilih OSIS sebagai organisasi yang kakak tujukan? Juga di sini juga ada organisasi lain gitu loh. Kenapa OSIS gitu kak? Oke.
Dulu di SMP itu aku sempat pengen ikut OSIS gitu, tapi saat wawancara ternyata aku sakit, jadi nggak bisa ikut OSIS. Yang mana akhirnya aku dari kelas 7 itu aku membulatkan tekad untuk ayo kita harus masuk OSIS gitu, karena menurut aku OSIS itu relasinya luas, kita bisa kenal berbagai macam temen gitu, terus kita juga bisa kerja bareng sama temen dan sebagainya, karena emang OSIS itu udah jadi tujuan awal, jadi ya harus OSIS gitu. Oh, itu dari keinginan sendiri apa dari teman gitu? Kalau itu dari keinginan sendiri. Oh, keinginan sendiri, oke. Nah, sebelumnya nih kita bahas-bahas itu aja yang ringan aja deh, apa ya? Hobi kakak di rumah tuh apa? Hobinya gitu. Yang kayak aku sebutin tadi, aku itu suka banget nonton film, baca buku, sama dengerin musik gitu. Tapi yang paling sering dilakukan lah, Aku akhir-akhir ini karena lagi mager banget nonton film, aku akhir-akhir ini sering banget dengerin musik gitu. Oh, dengerin musik. Iya. Oke. Nah, di SMA ini kakak tuh ikut ekstra apa aja sih? Aku ikut ekstra debat. Oh, debat. Selain debat apa lagi? Udah, debat. Oh, ikut debat aja? Iya. Oh, oke. Nah, gimana ya kak ya? Perasaan kakak nih, apa ya? Perasaan teman-teman kakak, kalau teman kakak tuh apa ya? Teman-teman kakak tahu kalau kakak itu lolos dalam penjaringan ini gitu. Oh, kalau perasaan teman-temanku tuh mereka tuh malah lebih excited daripada aku sendiri gitu. Mereka senang kalau misalnya temannya bisa masuk di calon kandidat ketua OSIS gitu. Terus mereka juga pokoknya senang banget dukung, kayak sampai ya semoga kamu jadi ketua OSIS dan sebagainya. Mereka ngasih doa-doa baik, mereka kasih semangat, mereka kasih support gitu. Tetap jadi support system untuk Iya, kakak ya. sangat. Oke, sangat. Oke. Nah, terus kan di kelas kan banyak lah pelajaran gitu kan, memang kakak berorganisasi, kakak juga belajar, ada ekskul gitu. Nah, bagaimana sih kakak bisa memanajemen waktu itu kak? Oke. Aku itu bagi waktu gitu. Caranya manage waktu, aku bagi waktu. Misalnya aku siang sampai sore aku fokus ke sekolah, ke pelajaran gitu. Nanti sore sampai malam mungkin aku bisa hidup dengan diriku sendiri, atau mungkin misalnya ada organisasi aku bisa dengan mereka gitu. Jadi aku bagi waktu antara pagi dan siang, pagi sampai sore, sore sampai malam kayak gitu. Oh begitu. Mungkin ada kendala dalam manajemen waktu gitu kak? Kalau dari aku sendiri sih, dari awal aku ikut OSIS sampai kita pulang sore full day school ini belum ada sih kendala untuk manajemen waktu. Jadi aman-aman saja ya? Aman. Oke. Nah, di kelas nih, pelajaran favorit kakak tuh apa? Boleh tahu? Aku itu dari dulu suka banget sama sejarah, dan kebetulan di SMA ini kan kita ada sejarah sejarah Indonesia ya. Nah itu aku suka banget sama sejarah sih. Kenapa bisa suka sama sejarah? Padahal ada kayak mapel lain gitu selain itu, dan itu juga bisa menarik gitu lah. Kenapa bisa mapel sejarah gitu kan? Oke. Aku dari dulu itu suka banget nonton wayang, Mahabharata atau apa gitu. Terus aku juga suka, ayahku itu suka banget cerita-cerita tentang kayak perang atau dan sebagainya gitu. Jadi kayak aku mulai tertarik dengan sejarah gitu. Dari situ aku suka banget sejarah, karena menurutku tuh sejarah tuh asik gitu. Oh, asik ya. Iya. Lekat ya juga ya dari kakak sendiri ya. Iya. Dan ini benar kak, ada orang yang nggak suka sama sejarah. Nah, apa sih kak, gimana tanggapan kakak dengan hal itu gitu? Ya kalau menurut aku ya itu hak mereka ya, karena kita kan nggak bisa memaksain kehendak orang ya. Kalau misalnya mereka memang nggak suka sejarah ya gimana lagi gitu. Memang itu dari orangnya sendiri. Iya. Ya. Oke. Terus ini kak, kan ada kesehari-harian kakak gitu, melakukan apa saja yang kakak lakukan. Nah, kakak lakukan lah. Nah, sesuatu apa yang membuat kakak suka saat melakukannya gitu? Oke. Apa hal yang aku suka? Iya, yang kakak suka melakukan gitu. Aku tuh kalau di rumah tuh sebenarnya tuh jarang banget ngapa-ngapain gitu, paling mentok cuci piring sambil dengerin lagu. Jadi emang ya udah, hobi aku itu adalah hal yang aku sukain gitu. Oh, emang dari hobinya ya? Iya. Oke. Terus nih, kan kakak juga itu ya, salah satu calon kandidat ketua OSIS. Nah, ketua OSIS kan mengajar kita untuk jadi seorang pemimpin nih. Nah, menurut kakak nih, pemimpin itu harus yang seperti apa sih kak menurut kakak? Oke. Menurut aku pemimpin itu adalah orang yang bisa memimpin teman-temannya untuk menjadi hal yang lebih baik lagi. Selain memimpin, kita juga harus kayak pemimpin tuh nggak boleh yang namanya bisa mendengarkan dari satu pihak aja. Kita harus tahu dari mana jawaban-jawaban itu berasal. Jadi kayak kita harus tahu dari mana kayak asal usulnya gini ya. Kayak pemimpin itu harus mendengarkan sesuatu dari dua arah.
gitu, arah. nggak boleh satu arah. Jadi kita harus adil gitu menurut aku. Menurut kakak ya. Dan apa ya juga ya, apakah kakak sudah memenuhi dari kriteria itu kak? Oke. Menurut aku sudah, karena aku dari dulu belajar di organisasi-organisasi sebelumnya atau ekstrakurikuler sebelumnya untuk belajar gimana caranya mendengarkan dari dua sisi, bagaimana cara memimpin teman-teman yang baik kayak gitu. Oke, baik kak. Dan mungkin juga ini juga sebagai pengalaman kakak juga ya, sebagai untuk jadi ketua mungkin? Iya. Oh, pengalaman baru juga ya kak. Oke. Nah terus, aku pengen ada apa ya, sesuatu sih kayak apa sih tanggapan kakak ya? Bukan tanggapan sih sebenarnya sih ya. Kayak kasihlah satu kata untuk SMA kita, SMA 15 Semarang. Oke. Satu kata untuk SMA 15 Semarang. SMA 15 tuh keren. Keren. Kenapa keren gitu? Keren karena kayak kita dari organisasi atau ekstrakulernya tuh jalan semua gitu. Terus kita juga tetap bisa membagi waktu antara belajar, pelajaran itu tetap jalan, tapi kita juga tetap ada acara-acara, ekstrakuler tetap ada dan sebagainya gitu. Gitu ya. Mungkin apa ya? Kenapa kakak tertarik dengan SMA 15 Semarang? Karena dekat dari rumah. Dekat ya? Dekat dari rumah. Dekat. Ya apalagi kan waktu angkatanku itu kan zonasi. Nah rumahku kebetulan kan deket banget sama 15, jadi ya masuk 15 gitu. Oh gitu, emang dari zonasinya ya. Oke kalau gitu, nah mungkin kita gak usah banyak apa ya, itu juga ya, cantik juga. Mungkin aku mau tanya nih kak, gimana sih kalau kita ya, kan kita juga punya pribadi yang malas kan ya kak. Nah bagaimana sih kita cara menyikapi hal malas itu kak? Oh oke. Kalau dari diri aku sendiri kan aku jujur kadang-kadang jadi orang yang juga malas kan ya, manusia biasa pasti juga ada rasa malas. Kalau aku kembali lagi, apa tujuan kamu untuk melakukan hal tersebut gitu, terus kayak benefitnya apa, manfaatnya apa kalau kamu ngelakuin itu, dan apa yang kamu dapat kalau kamu nggak ngelakuin itu, akibatnya. Jadi kalau misalnya kita berpikir tentang manfaat dan akibat kan pasti kita kayak berpikir kok hal ini harus dilakuin, hal ini harus enggak gitu. Kalau misal belajar benefitnya aku bisa pintar dan sebagainya gitu kan pasti kita akan ngelakuin hal itu gitu. Jadi kita lihat dari sisi baik dan sisi buruknya. Kalau banyak sisi buruknya kita pasti nggak akan malas lagi buat ngelakuin hal itu. Oh oke. Jadi kita bisa apa ya, harus bisa menyikapi juga ya kak. Yeah. Oke. Nah kakak katanya kan tadi suka sama sejarah ya. Yeah. Nah aku boleh tahu dong mungkin tokoh apa yang kakak suka nih dalam sejarah Indonesia? Sejarah Indonesia, tokoh yang aku suka. Kalau tokoh yang aku suka banget itu Dewi Drupadi. Kenapa Dewi Drupadi? Itu kan nama aku ya. Iya. Ya itu salah satu dari kata nama aku. Tapi Dewi Drupadi ini tuh di film Mahabharata itu dia tuh banyak banget hal yang menyakiti dia gitu. Tapi dia bisa bangkit dan terus maju ke depan gitu. Dan aku pengen kayak dia, walaupun banyak rintangan yang halangin aku, tapi aku juga harus maju untuk terus ke depan gitu. Ya, semoga kakak bisa ya. Ya, amin. Oke gitu kan. Apalagi ya, mungkin semisal nih, apa sih perasaan kakak jika kakak terpilih nih jadi ketua OSIS nih, rasanya gimana? Aku akan ngerasa terhormat banget karena banyak suara yang memilih aku, karena kan ketua OSIS kan dipilih dari banyaknya suara ya. Aku merasa terhormat banget karena merasa dipercayakan untuk menanggung tanggung jawab yang amat sangat besar ini gitu. Aku bahagia banget, itu pasti juga merasa bangga sama diri sendiri kayak gitu. Oh gitu ya, jadi memang ada rasa kebanggaannya tersendiri juga kan ya. Oke kalau gitu, mungkin saya akan tanya lagi, mungkin kayak sekiranya nih simpel aja sih sebenarnya. Apa ya, makanan favorit kakak tuh apa sih kak? Oke. Aku suka banget sama nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Kenapa ya, nasi goreng itu banyak hal yang ada di situ. Jadi kayak kita ngerasain manis, pedes, asin tuh dalam satu rasa gitu. Kayak kehidupan kan pahit, manis. Pahit, kayak itu kan ada di satu kesatuan gitu ya kan. Kalau misalnya mereka balance, mereka seimbang, itu kan pasti rasanya enak kayak gitu. Sama kayak hidup, kalau misalnya pahit, bahagianya balance, seimbang kan pasti juga kita nyaman gitu ngelakuinnya. Gitu. Jadi nikmati aja ya kak ya. Oke kalau gitu, mungkin tambahan satu lagi nih, kan adalah orang yang mungkin suka kepada kita dan juga ada yang nggak suka sama kita. Nah
Semisalnya ada seseorang yang nggak suka sama kakak, yang apa ya, kayak kakak tuh udah mencapai tujuan kakak gitu, tapi ada orang yang nggak suka sama kakak, terus gimana kakak menyikapi hal itu gitu? Oke, aku akan kayak semua hal kan nggak bisa dipaksain ya. Iya. Orang suka sama kita atau enggak kan itu hak mereka gitu. Tapi kalau misalnya mereka pun nggak suka sama aku, ya kita lakuin aja apa yang semestinya ada. Misalnya kita tetap baik sama mereka, kita tetap main sama mereka, kita tetap kerja bareng sama mereka walaupun emang mereka nggak suka sama kita, karena ya biarkanlah mereka aja yang nggak suka sama kita sedangkan kita enggak, kayak gitu. Oh, oke. Ya, oke. Jadi ini pertanyaan terakhir dari saya ya kak ya. Tujuan apa ya, moto hidup kakak apa? Moto hidup aku adalah cintai dirimu sendiri sebelum mencintai orang lain sih. Oke, sangat itu ya, berkesan ya bagi kakak ya. Oke, sekian dari saya, dan ya kak ini asik banget nih orangnya, jadi mungkin bisalah kenal lebih jauh oleh Kak Ken ya. Oke, terima kasih Kak untuk Iya, hari ini. sama-sama. Oke, dari saya terima kasih.